Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Rasilo resmi membuka kegiatan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan 86 tahun anggaran 2024. Dengan peserta pelatihan sebanyak 30 orang yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Sosial, Kepolisian, dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan, sahabat cerdas, kami cerdas. Sahabat cerdas, kami cerdas. Sahabat cerdas, kami cerdas. Pasti bisa. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Itu adalah memotivasi diri sendiri, ya, supaya ini buka pusnya belum agak kurang sehat. Memotivasi diri sendiri, ya, untuk meyakinkan bahwa saya ini memang orang cerdas. Ya. Nggak mungkin kalau tidak cerdas bisa datang ke lulusan hukum dan HAM untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi pasti orang-orang cerdas semuanya. Ya. Terima kasih. Ini adalah pelatihan yang kesekian kalinya kita ikuti di sini. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini tanggal 1 Agustus, luar biasa, tanggal 1 Agustus 2024, kita hadir pada pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak atau yang dikenal dengan SPPA angkatan 86. Angkatannya sudah banyak sekali, 86. Ya. Dalam metode pembelajaran klasikal. Jadi kami BPSDM Hukum dan HAM ini ada berbagai macam metode pembelajaran. Karena kita sudah mendedikasikan diri sebagai corporate university. Ada metode pembelajaran macam-macam. Kita kenal di sini pembelajaran adalah 20, 10, 20, 70. Itu metode pembelajaran yang kita lakukan. Ada metode blended learning, sebagian waktu mereka adalah pembelajaran di tempat kerja masing-masing, sebagian waktu di tempat ini. Tapi SPP ini murni adalah pelatihan klasikal saja. Selama berapa jam ya? 120 sekian. Jadi 120 JP, luar biasa. 120 JP itu equal dengan 6 tahun. Dalam Undang-Undang ASN, Peraturan Undang ASN ditetapkan bahwa setiap aparatur sipil negara atau aparatur sipil negara itu wajib mengembangkan kompetensinya sebanyak 20 JP per tahun. Secara terus-menerus supaya dia bisa menyesuaikan diri atau relevan dengan tujuan organisasi. Kuncinya adalah memang belajar. Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Dasar 45, tujuan bernegara ini salah satu diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus dilakukan terus-menerus belajar, tiada henti. Ya, jadi belajar sebanyak 120 JP di sini bukan berarti nanti tahun depan nggak belajar lagi. Walaupun itu sama dengan 6 tahun tadi tetap harus belajar, nanti ada ketinggalan isu-isu yang berkaitan dengan ya persoalan anak ini. Baik, hadirin yang saya hormati, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Kita ini semua pernah jadi anak. Kita bisa menjadi begini karena pernah melewati menjadi anak. Nanti anak akan menjadi seperti kita pada masanya kelak. Perhatian khusus kepada mereka adalah penting. Kemudian dijelaskan pada pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini amanat dari Undang-Undang Dasar 45. Sangat tegas
Tidak semua harus mengambil perhatian penting, bukan hanya aparat penegak hukum saja, ya, dengan instansi terkait. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak asasi manusia, Convention of the Rights of Child, melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak perlu terus dijaga di setiap tata laksana negara. Di setiap tata laksana negara, tidak terkecuali di negara Republik Indonesia, dan baik dari segala aspek, lebih khusus lagi dari aspek hukum. Sistem hukum harus memiliki mindset melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat meraih masa depannya yang masih panjang. Ini salah satu tantangan yang perlu kita perhatikan. Penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak harus diatasi dengan memperhatikan pembinaan agar kedepannya anak tersebut dapat menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi harapan kita itu kebergunaan anak, manfaat anak bukan cuma buat dirinya, keluarganya, lingkungan masyarakat, bahkan untuk hal yang lebih besar, yaitu untuk negara. Paradigma ramah anak perlu diterapkan di setiap proses peradilan agar menjaga kesehatan fisik dan psikis anak sehingga masa depan bangsa bisa terjaga dengan baik. Yang perlu memiliki keahlian tersendiri dalam memproses mereka. Para hadirin saya banggakan, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan, khususnya di pemasyarakatan ini, ya, setelah menjalani proses pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Jadi sampai memberikan psikolog dari sisi menyebutnya saja, walaupun mereka bermasalah dengan hukum, bukan disebut narapidana, mereka tetap disebut anak. Ya, bayangkan, ya, dari segi psikolog. Jadi tidak boleh ada sebuah ucapan dari siapa saja yang kemudian melukai hati daripada anak itu, ya, sehingga dia putus harapan, seolah-olah dia merasa tidak ada lagi jalan hidup bagi dia untuk menata masa hidupan yang lebih baik, untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara. Ya, begitu halusnya undang-undang menyebutnya, sampai tetap mereka menyebut adalah anak. Walaupun dalam definisinya adalah anak yang berkonflik, tetap disebut adalah anak mereka. Itu satu pendekatan psikolog, ya, kepada kita semuanya, ya, siapa saja yang bermasalah dengan hukum seperti itu, yang juga tidak bermasalah dengan hukum, adalah tetap mengedepankan kerahmatan. Penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Itu pasti harus berbeda. Proses peradilan anak harus berdasarkan keadilan restoratif, baik bagi anak maupun korban. Keadilan restoratif tidak mencari pembalasan, itu yang penting, memang seperti itu, ya. Melainkan proses yang melibatkan semua pihak dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama mengatasi masalah, agar membuat suatu kejadian menjadi lebih baik dengan menemukan rekonsiliasi dan solusi. Jadi peran daripada teman-teman semua yang mengikuti pendidikan SPPA ini dilatih ke arah sana, ya. Dikembangkan kompetensi yang harus dibeli, kompetensi yang utuh. Hal ini diharapkan dapat menghindari stigma buruk terhadap anak dan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar. Makanya ketika di pemasyarakatan, di namanya disebutnya LPK, di lapas pembinaan anak, ya, itu kita sedemikian juga memperlakukan mereka, ya, bisa kasih kegiatan-kegiatan yang memang mereka terasa bukan kayak keluarga binaan, ya, kemudian kayak gitu di sana. Keahlian daripada para kalapas dengan seluruh timnya untuk mengayomi mereka, membina mereka.
Para hadirin yang saya banggakan, berdasarkan hal yang saya sebutkan di atas, demi menjunjung tinggi asas-asas perlindungan terhadap anak, proses perkara anak dari setiap tahapan wajib dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak khusus yang memahami masalah anak serta memiliki pengetahuan khusus dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Makanya mereka yang nggak pernah diikutkan dalam pelatihan SPPA memang nggak boleh ya menangani perkara ini. Ya, itu diharapkan, kecuali sama sekali memang tidak ada, tetapi pendekatan dilakukan, ya tetap harus pendekatan seperti tadi. Itu dalam undang-undang juga begitu. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang pendidikan dan pelatihan terpadu bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai sistem peradilan anak mengamanatkan untuk dilaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterpaduan antar aparat penegak hukum, APH, dan petugas instansi terkait. Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM telah ditunjuk sebagai koordinator penyelenggaraan pelatihan terpadu SPPA. Pelatihan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam pengembangan SDM bidang hukum dan HAM. Kami telah melaksanakan pelatihan terpadu SPPA sejak tahun 2013 dan telah mencetak alumni peserta pelatihan 2.607 orang. Alumni pelatihan berasal dari berbagai APH dan instansi terkait lainnya seperti jaksa, dari hakim, polisi, pengacara, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan. Oleh karena itu dapat dikatakan dengan adanya pelatihan ini menjadi salah satu bukti dan bentuk nyata hadirnya negara dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang penanganan kasus anak. Hadirin yang saya banggakan, mengingat pentingnya kegiatan pelatihan ini, saya berharap kepada Bapak Ibu peserta khususnya dapat fokus. Di sini kita sediakan tempat, ada asrama memang di tempat itu. Bisa kalau ingin makan malam harus cari dari luar ya, harus keluar. Mungkin karena tidak ada kantin, bukannya sampai sore hari saja jam kerja, kalau mau ya cari di luar sana. Dan kampus ini kita telah mendedikasikan sebagai positive vibes kampus yang selalu memancarkan aura positif. Di sini tidak ada gosip yang dilakukan satu dengan lain, ya, tidak ada dengki, tidak ada iri satu sama lain di tempat ini. Bersaing secara bersama-sama dengan fair, ya. Siapapun yang ditetapkan terbaik, 5 terbaik, ya itu memang adalah panitia, tidak bisa diganggu gugat. Mereka telah melakukan penilaian dengan baik. Ya. Intinya adalah di sini memang kita telah dedikasikan sebagai positive vibes kampus dan juga kampus berakhlak. Dan BPSDM Hukum dan HAM, dan nikmati keasrian dari tempat ini. Belum lama kami melatih di sini para legal, kepala desa hampir 300 orang juga selama 1 pekan, dan mereka memberikan apresiasi yang baik. Ini adalah lingkungan yang tidak ditemukan di Jakarta. Ini udaranya insya Allah masih segar, udara sore hari, udara pagi hari. Dan di sini nanti akan berinteraksi dengan yang lain-lainnya juga. Di sini ada sekian banyak taruna, pagi-pagi, sore, siang mereka lari-lari di sekitar sini. Jadi jangan merasa terganggu kalau ikut lari-lari, tapi jangan pakaian yang sama dengan mereka menyamar. Jadi pakaian biasa saja, tiba-tiba menyamar sama dan mereka disangkanya ini taruna umur berapa ya. Jadi menyesuaikan diri saja. Tapi kondisi di sini ya memang hidup ya selama hampir 24 jam, ada saja suasana yang baik di tempat ini. Dikasih makan, ternyata dikasih makan 3 kali, jadi nggak perlu cari makan di tempat lain. Jangan sampai pulang dari sini malah gagal diet, ya. Harusnya ingin mengelola badan menjadi lebih baik, tapi kan dikasih makan 3 kali, kemudian pulang-pulang malah jadi gemuk, ya. Overload, tadi ada tambahan, ya. Jadi kelola waktunya dengan baik, ketika kegiatan ikut kegiatan, ketika istirahat ya istirahat, yang larut malam, sehingga nanti ketika pembelajaran yang ada akhirnya ngantuk, tidak mendapatkan manfaat. Ya. Salah satu kecerdasan yang kita miliki adalah kecerdasan mengelola diri dalam kaitannya dengan waktu. Itu banyak yang gagal. Ya, karena kalau tidak bisa seperti itu, nanti fisiknya juga nanti tidak sehat, tidak cerdas.
pikirannya juga nggak cerdas, hatinya nggak cerdas, semua nggak cerdas. Itu berawal dari kita tidak bisa menata, mengelola waktu dengan baik. Pada akhirnya semuanya terganggu. Ya. Maka waktu belajar ya belajar, waktu istirahat ya istirahat, waktu mengerjakan tugas ya dikasih tugas. Makanya para panitia jangan dikasih tugas kebanyakan supaya mereka bisa istirahat. Kalian hanya ada 120 jam, 120 JP di sini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan terpadu SPPA Angkatan 86 tahun 2004 dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.